Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ila akhir ayat. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mas Mansur dan pemirsa Jiwa Tenang TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dipilih lagi oleh Allah. Lagi-lagi Allah memberikan kita kesempatan dan Allah pilih kita untuk menghadiri majelis zikir yang rutin kita adakan, dan kemudian kita diizinkan oleh Allah kerasan di tempat yang terbaik di dunia ini, yaitu masjid. Ini hadiah sangat luar biasa Bapak Ibu, karena tidak semua orang diberikan karunia oleh Allah kerasan di tempat yang terbaik, yaitu masjid. Nah, maka semua itu lahir dari ketakwaan, lahir dari bagaimana Allah memberikan kepada kita keimanan, dan juga Allah membimbing kita untuk mencari jalan-jalan hidayah yang dengan jalan itu kita akan selamat dunia akhirat. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji, alhamdulillah kita nyampe di bab ke-6, yaitu bab taqwa, bab ketakwaan. Kalau kata-kata takwa ini dari kita kecil sudah hafal, kita sering bertakwalah kepada Allah gitu. Sering diucapkan penceramah, bahkan orang tua kita, tetangga kita itu sering kata-kata takwa. Namun kita akan tadaburi ayat-ayat takwa yang ada di dalam Al-Quran. Tentu saja banyak ketakwaan, ayat-ayat tentang takwa. Turunan-turunannya juga banyak. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau memulai pembahasan tentang bab takwa ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, kalau diperintahkan takwa berarti kita melaksanakan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti berupaya untuk melaksanakan ketakwaan, amal-amal takwa dengan sekuat tenaga. Ya. Salah satu penjelas dari ayat ini adalah ayat Allah yang lain, yaitu salah satunya di surat At-Taghabun ayat 16. Gimana sih ketakwaan yang sebenar-benarnya itu gimana sih? Apa mengamalkan semua Al-Quran? Apa mengamalkan semua yang dilakukan Nabi? Maka kata Allah, Allahur Rahman, maka kata Allah yang Maha Pengasih, Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Oh gitu dah. Takwa yang sebenar-benarnya itu bertakwa semampu kita. Maka tidak dibenarkan dengan alasan takwa ternyata kita memaksakan diri. Bertakwa yang sesungguhnya itu semampu kita. Dari mana kok bisa tahu mampu atau tidak? Dijajal, diupayakan sekuat tenaga sampai betul-betul merasa tidak mampu. Bukan berarti koyo aku iso iki salat 3 waktu,
waktu ini. Wah, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Sepertinya saya ini mampunya poso ya poso beduk ya. Puasa zuhur ini. Sekalian puasa duha sekalian ya. Nanti ada lagi puasa tulu, Masya Allah ya. Mari zikir pagi langsung mangan pecel ya. Maka tidak seperti itu. Untuk mengetahui kita itu takwa yang sebenar-benarnya dan semampunya itu bagaimana, kita coba contohnya. Kita tahu bahwa di dalam sholat berdiri itu merupakan rukun. Jika bisa berdiri, mampu berdiri, lah kok longgo, maka sholatnya batal, sholatnya enggak sah. Ya, lawang mampu berdiri kok duduk, pok sama longgo, mbah bosen ngadeg, subhanallah. Seandainya kaki kita memang agak sakit, ya, atau kemudian karena lanjut usia, kita paham kemampuan, memang ini kalau dibuat berdiri loro, sakit ini, jadi sudah hafal, pasti sakit ini kalau tak buat berdiri, ya langsung duduk. Tapi kalau mampu berdiri ya kayak yang muda-muda begini ini kok langsung longgo, nggih mboten? Nggih apa salatnya batal. Gitu. Nah, kalau yang belum itu yang poin pertama. Yang poin kedua, seandainya belum tahu aku kira-kira kuat ndak yo ngadeg ini. Nah, jadi belum diketahui polanya. Mungkin pemulihan dari sakit, pemulihan dari jatuh. Maka ndak boleh langsung duduk. Berdiri dulu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri dulu Bu, Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai merasa lututnya memang aduh kesel ya. Duduk. Berarti sudah disediakan kursinya. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengimami berdiri karena usia beliau sudah senja, mulai senja. Lah kok di tengah-tengah sholat beliau merasa sakit kakinya, maka beliau duduk dan semua makmum duduk. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah barakallahu fikum, ketakwaan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, mastata'tum, semampu kalian itu dicoba dulu. Atau kalau belum coba sudah hafal, karena dengan ilmu itu juga karena pengalaman, enggak iso aku, karena kebiasaan ini memang enggak bisa berdiri kan sakit. Atau kemudian yang kedua, ilmu dari dokter. Kalau panjenengan pemulihan dari sakit, dari jatuh, tanya dokter, dok kira-kira ini doknya pakai K loh ya hurufnya ya, dok kira-kira panjenengan saran dos pundi untuk saya ini pemulihan begini boleh enggak sholat berdiri. Kemudian diperiksa sama dokternya menurut ilmunya dokter. Kemudian dokternya menyarankan langsung lungguh ya Pak sama Pak, atau Bu langsung duduk aja bahaya nanti ya, yang penting panjenengan bisa sholat itu. Ngoten nggih. Nah, itu maknanya bertakwa semampunya. Berpuasa juga begitu. Kan kita tahu ketika sakit aw ala safarin atau sedang perjalanan, maka kita diberi rukhsah, keringanan untuk berbuka. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka diganti di hari yang lain, hari-hari yang lain diqadha. Nah, dari mana kita tahu kita akan membatalkan puasa atau tidak, atau sengaja tidak puasa? Sekate lunga iki ndak usah puasa deh. Lu nang di zaman ndal payak ini, ya Allah ya Rob, nang ndal payak akeh es degan ini. Ya. Nang ndal payak ya. Jadi apa yang dimaksud boleh membatalkan puasa dan mengqadha di hari yang lain ketika mengamalkan fattaqullaha mastata'tum, karena puasa juga la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan ketakwaan. Maka yang dimaksud di dalam ayat itu adalah ketika perjalanan itu melelahkan. Ke Surabaya boleh nggak mokel?
naik mobil ber AC dari sini, kemudian tol 1 jam nyampe, langsung nyampe rumah. Mau mokel sampean? Loh ngeringan. Yang dimaksud begini, ketika sudah membahayakan jiwa, karena salah satu tujuan di dalam syariat Islam adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Lah kalau jiwanya terjaga ya ngapain? Nang Surabaya sak nyukan numpak tol, lewat tol. Kecuali naik motor. Kan pewanas. Tutuk porong wis ngelak iram. Maka apa yang dilakukan, apakah sudah diniatkan tidak berpuasa? Maka yang paling benar adalah tetap ikut sahur dan kemudian dia meniatkan puasa. Sekiranya nanti nyampe Pandaan Porong Krian itu waduh ngelai, aduh ampun ngelai, Sidoarjo tambah panas ya, lewat Lumpur Lapindo, nengok nganan tambah ngelak, kena ambune lumpur tambah ngelak. Nah ini kalau sudah seperti ini dan kemudian menyebabkan dia sakit, greges, demam, kok cekot-cekot sirai, dibatalkan. Ini maknanya fattaqullaha mastata'tum. Seorang guru pernah ditanya, Syekh, apa maksudnya bertakwa semampunya? Fattaqullaha mastata'tum itu bagaimana, Syekh? Beliau tidak jawab apa-apa, tidak menerangkan panjang lebar. Kemudian Syekh melakukan sebuah kegiatan yaitu lari. Nih perhatikan, lari keliling di sebuah lapangan, terus lari dan tidak berhenti. Sampai kapan berhentinya? Ketika beliau kelelahan dan hampir pingsan. Madza taf'al? Apa yang kau lakukan ya Syekh, wahai guru? Fattaqullaha mastata'tum, kayak gini loh nak, lari dulu, berupaya dulu. Kalau sudah terengah-engah dan terbukti lelah dan terbukti membahayakan, maka istirahat. Maka kurang benar jika rodok ngelu titik ndek pilingan kanan iki lho, cekot lho pokok sampe ndak masjid ngelu ya, padahal mek sak tumlik ndek kene gitu sudah ndak ke masjid. Dan kemudian ada seseorang yang ditanya kenapa ndak ke masjid, cantengan. Ya Allah, cantengan sudah ndak ke masjid, greges tuwitik ndak ke masjid, gremes cilik ndak ke masjid. Ya berarti segitu ketakwaannya, tingkat ketakwaannya segitu ya. Ya gremes titik itu, padahal udan-udan ya tutuk mall, tutuk segara, tutuk alun-alun, hutan deres. Ya segitu itu berarti ketakwaannya. Kalau dia mulai terganggu ketakwaannya hanya dengan gerimis yang kecil, sudah nggak hadir ngaji, sudah nggak ke masjid, sudah tidak silaturahmi ke ibu dan ayah, berarti segitu ketakwaannya. Lama gerimis cilik, sudah janjian sama ibu, sudah janjian sama ayah, makan bareng, ya Allah. Ini kan luar biasa, romantis. Ndak jadi bapak dan ibu kita sudah siap-siap. Nang di kok ndak teko-teko iki. Kemudian telepon, ndak sida ya apa? Cengelku rada abot. Ya rada abot erek. Kecuali memang dia bisa dengan ilmu ya tentunya. Ilmu dari dokter atau pengalamannya, dia bisa memprediksi. Saya biasanya kalau berat begini ini bisa vertigo ini. Wah, ini bahaya. Minta izin untuk membatalkan janji. Gitu. Ini fattaqullaha mastata'tum. Bukti lagi bahwa semua ibadah termasuk haji, bekalnya adalah zadit taqwa. Bekalnya adalah bekal ketakwaan. Tapi bagaimana ketika dia tidak mampu melakukan haji? Al-hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka kata Nabi SAW, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. Loh ini loh,
Maka sebenarnya inti ketakwaan di dalam Islam untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kemudahan. Agama ini adalah agama yang hanif wasamha, agama yang lurus dan penuh dengan toleransi dan kemudahan. Silakan dicek, dibandingkan tata cara ibadah yang mana yang lebih mudah daripada Islam, yang lebih praktis, mudah. Boleh dibandingkan, silakan. Asalkan masing-masing variabel itu di dalam membandingkan itu apple to apple, podo perbandingannya, kiasnya sama. Tidak ada yang lebih mudah daripada Islam di dalam beribadah. Loh kok peng 5? Loh masih peng 5 tapi kalau mudah. Enak aku sebulan pisan tapi soro misalkan ya. Coba kita pergi ke masjid bayar apa mboten? Ndak. Ya cuma bondo napa? Badan bersih, suci, kelek ndak kecut ya. Kemudian kelambinya resik, ndak bau, sudah murah. Murah. Coba. Sehingga inti di dalam beribadah karena ketakwaan di dalam Islam adalah mudah. Kok ibadah ruwet? Islam ibadahnya ruwet, maka pasti konsepnya di luar Islam. Catatin. Kok melakukan Islam ruwet? Berarti ada konsep yang disusupkan di luar Islam. Ruwet kok. Sementara Islam datang untuk memudahkan. Ya. Agama yang hanif wasamha. Ini takwa di dalam Islam, mudah, murah gitu. Lo haji lo larang, kan lek mampu. Kata Allah, kata Nabi di dalam hadis, man istata'a ilaihi sabilan, kalau mampu. Sudah, berarti kalau nggak mampu nggak wajib. Ya, memaksakan diri di dalam ibadah ini nggak bagus dan bukan konsepnya Islam. Ya, sudah tahu kalau berdiri nanti akan kelemun-kelemun, apa namanya, kelemun-kelemun apa ya? Bu, enggak sama. Apa bahasa Indonesia? Tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakili kelemun-kelemun. Enggak ada. Maaf, bahasa Indonesia miskin kosakata ya. Kelemun-kelemun. Wis ngono wis, saya bisa. Nggih, kan pirsa nggih kelemun-kelemun nggih, Bu ya. Sudah tahu kalau berdiri kelemun-kelemun, maksa ngadeg ambek ngeliyut-ngeliyut kene. Apa sampean salat kok koyo reok ngono? Loh iki takwa iki ndak bener. Takwa iki kelemun-kelemun. Sudah Allah Nabi memerintahkan kalau tidak mampu berdiri duduk, kalau tidak mampu duduk berbaring. Loh enak. Kalau tidak mampu berbaring disolati, loh enak aja. Enak. Simple. Gitu. Oh Islam kok simple. Memaksakan diri nggak baik. Sudah tahu sakit puasa. Sudah tahu demam tinggi puasa, Allah nggak suka. Allah memerintahkan untuk diganti di hari yang lain. Sudah tahu uangnya cuma 50.000, istrinya tadi sudah wadul teng suaminya, Mas, aku katanya tuku kangkung rongunting, endok setengah, lengokel entek Mas, gas entek. Uang 50.000 disedekahkan semuanya. Allah nggak suka. Kenapa? Ada yang wajib dinafkahi, namun memilih ibadah sunnah yaitu sedekah sunnah. Yang wajib kok dilawan dengan yang sunnah. Karena sedekah itu prinsipnya adalah selisih harta. Itu. Allah nggak suka memaksakan diri. Wis Bu ya, sabar. Diempet dhisik luwene 50.000 kate tak sedekahno. Lho iki gasnya mati, sabar, ndak usah pakai gas. Lho ya apa masak kangkung dikelamuti ya Pak? Tidak bisa. Ya. Bertakwa itu semampunya. Namun dicoba dulu mengukur diri. Kalau tidak mampu berbagi, atau kemudian maksudnya begini, di dalam walimatul urs misalkan, di dalam walimatul urs
jamuan pernikahan ini loh Bu, sudah tahu kemampuan tabungannya, tabungan cuma 5 juta, nggak usah maksa-maksakan utang untuk walimatul urs itu, utang 80 juta, membeli sapi siji, wedhus telu, pitik papat, nek tonggone telu, subhanallah. Memaksakan diri. Nyewa terop aja berapa, ya Allah. Kalau mampu terpal dibeber. Mampunya beli ayam 10 kemudian dijadikan soto, disuwir-suwir tipis-tipisnya, begitu itu dilakukan. Yang penting saumyu kari ngenai gobes deres-deres beres. Kenapa? Harus memaksakan diri sehingga anak dikorbankan, yang seharusnya dia ini waktunya nikah tidak bisa menahan syahwatnya. Panjenengan kemudian sabar sih, nabung petang tahun, rasanya murah apa? Rabi murah Bapak Ibu, murah. Kepingin gratis datang ke KUA Senin sampai Jumat, paling daftar berapa ya? 10.000 paling. Lo bener murah, tak terno lek ndak percaya. Tak antar kalau nggak percaya. Ayo tak antar. Sudah tak antar gini. Ustadz, sampean nih mau ngapain ngantar saya? Nikah. Nggak ada calonnya. Ya wes aku aja ngono akhirnya. Ya. Murah. Ya. Apa yang membuat sulit? Gengsi. Berarti di luar konsep Islam. Memang betul mengiklankan pernikahan itu diperintahkan. A'linun nikah. Umumkan, iklankan pernikahan. I'lanun nikah. Umumkan pernikahan. Konsekuensinya adalah diundang dan ngundang makan-makan. Namun perintahnya Nabi bagaimana tentang ketakwaan ini? Aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Loh, ini manusia paling bertakwa, menganjurkan kesederhanaan. Lah apa sampai utang-utang? Enggak, aku enggak utang kok. Lah apa? Yo, engko di apa ya istilahnya kalau di Malang ya? Kalau di Malang Selatan itu apa itu? Tonjokan. Pirsa napa mboten tonjokan? Berarti ditewonjok ngono baduke mboten sanes niku nggih. Maksudnya sebelum acara sudah diteri berkatan. Apa maksudnya ini? Secara tersirat wajib bowo. Bowo kok dadi wajib ya apa ini? Nggih Pak nggih. Tonjok kabeh wis. Terutama sing ini 1 bulan sebelum acara ini sudah ngabsen nih satu keluarga. Sapa iki sing sugih-sugih ngono ya? Padahal prinsipnya di dalam walimah itu mengutamakan yang miskin. Itu sunnah. Ada di dalam hadis Nabi SAW mengenai ketakwaan melakukan walimah ini. Beliau bersabda, syarrut ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan di walimah. Ketika apa? Ketika mengutamakan yang kaya, kemudian yang miskin tidak direken. Sehingga kerabat dan teman-teman yang miskin tidak diundang. Tiba-tiba ketemu beberapa waktu setelah pesta pernikahan, ngono ndak kondo-kondo sampean, mau mangan-mangan enak ngono ndak undang-undang. Lah bawone paling 5.000 ya. Ini walimah, ini ketakwaan, bukan nyari bawaan. Dan bowo itu baik, itu sedekah. Sedekah kok ditekan. Yang ngomongnya nyele duit gitu loh. Akadnya jelas. Aku nyele duit 200 dalam bentuk bumbu-bumbuan. Nah, itu sudah jelas akadnya. Oh, buktinya gua iki ndak nyele duit. Lah apa sama catet? Iki kok balekno nak ngene iki nak. Ya Allah. Kok dadi akate utang? Padahal itu ketakwaan. Nggih. Semua konsepnya yang di luar Islam pasti memberatkan. Gara-gara nyewa terop belum mampu menunda pernikahan anak sampai 2 tahun.
Setelah anaknya, aku ndak kuat, aku iki duluan greges kabeh iki lho. Sementara pergaulannya dengan lawan jenis sudah nggak karu-karuan. Terus 4 bulan yang akan datang, jika ada kehamilan di luar nikah, naudzubillah min dzalik, kaget. Ya apa leh? Ndak usah ya apa leh. Wong yo rabi sederhana ngono ndak diizini. Padahal konsepnya di dalam Islam itu selalu nggak sulit. Itu baru nikah. Baru yang lain bagaimana? Waduh, yo tambah nggak sulit. Nggak sulit. Ya. Ini konsep ketakwaan, semampunya, ringan, tapi berupaya sekeras tenaga, sekuat tenaga. Baik. Di dalam ayat-ayat takwa yang lain yang tentunya banyak, perlu kita tadabburi di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Terus amalannya apa? Di dalam ayat ini dikatakan wa qulu qaulan sadida. Kalau memang benar-benar takwa, berkata-katalah yang benar. Wa qulu qaulan sadida. Berarti lisan ini adalah bentuk ketakwaan kita. Dari mana kita mengetahui seberapa besar ketakwaan seorang? Kata-katanya benar enggak? Benar ini tidak sekedar jujur, tapi bagaimana ketika jujur itu tidak nyakitin orang. Lah ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, wa qulu qaulan layyina. Kalau ngomong ambek Fir'aun, kata-katanya sing lembut. Fir'aun. Sementara kita berkata kepada saudara kita, ya, ingin menyampaikan firman, lo kok nyelekit banget. Ingin menyampaikan hadis Nabi, sunnah Nabi, kok nyelekit. Sama menyampaikan sunnah kok koyok ngono kerenge. Alasannya gini, loh ini hadis, ini sunnah. Qulil haq law kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Masih pahit ya emplok ngono jaren. Ini bukan sego empok masalahnya, kok emplak-emplok. Ini nasihat ngajak ke surga. Kepada Fir'aun aja Allah memerintahkan untuk berkata-kata yang lembut. Dan ini bukan Fir'aun. Ada kejadian waktu itu di sebuah majelis yang saya hadiri, ada ibu-ibu pakaiannya syar'i banget, Masya Allah. Hadirlah seorang ibu-ibu juga bawa anaknya, ya pakai kerudung. Kerudungnya sih sakaratul maut, dijawir-jirat ngono. Mungkin masih belajar, kan harus husnudzon. Masih belajar, hidepe koyok teres, Masya Allah. Pasangan biasa, bisa buduk, taya apa ngono ya. Waduh subhanallah, saya jadi nggak paham kenapa kok wajah ini seperti lukisan, ya. Yo abang ono, kuning ono, coklat, ireng ono, wis kabeh pokoknya dicat niku nih. Menghadapi orang yang semacam ini kita harus husnudzon dulu ngajaknya. Jangan langsung di duding-duding. Dia masih belajar berkerudung. Saya lagi ndak enak kemudian perasaannya, aduh ibu-ibu yang pakaiannya syar'i ini biasanya nyelekit, aduh saya khawatir mereka habis majelis bertemu kemudian nyelekit. Waduh nggak lidok bu. Majelis selesai, ibu-ibu yang pakaiannya syar'i itu datang, ya, kemudian beliau bilang, Mbak jangan lakukan ini lagi, ini tabarruj Mbak. Loh belum waktunya. Tabarut itu apa? Loh tabarut tidak ngerti. Ya, tabarut itu dandan berlebihan. Tidak boleh, ini haram. Ya Allah ya Rabb. Kemudian jangan pakai minyak wangi ya Mbak ya. Hadisnya itu loh Mbak, yang pakai minyak wangi kemudian keluar rumah, perempuan keluar rumah pakai minyak wangi sengaja untuk menampakkan wanginya ke orang lain, kata Nabi kayak pelacur Mbak. Ya Rabb. Kata-katanya memang hadis, tapi nggak gitu penjelasannya.
Saronya enggak gitu hadis itu. Ngajine kurang tutup, paling ngantukan dong ya. Yang kedua, seandainya ini benar, maka kapan waktunya menyampaikan? Bisa jadi tidak perlu disampaikan itu dulu, tapi dirangkul, dibuat nyaman. Lah ini kan kita jualan barang aja, kadang-kadang ketika nyampe itu kan tidak mungkin membuat langsung ngenyek barang orang lain, nggak mungkin. Sama nggak barang apa itu HP, iki lo HP iki lo bejatan, iya bejatan. Jadi kena kocak titik ini layare ngeluntung. Maka tidak perlu seperti itu. Ya. Maka kita tunjukkan bahwa dakwah dengan amal, dengan perbuatan itu adalah dakwah yang luar biasa tanpa buka kitab. Bapak Ibu barakallahu fikum. Di dalam ayat takwa ini waqulu qaulan sadida. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan itu buktinya dengan amal. Amal. Orang-orang itu tidak mau tahu, bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam, bahkan orang Islam, saudara-saudara kita tidak mau tahu apakah sebenarnya kita itu hatam berapa kitab, lulusan pesantren mana, lulusan universitas mana, muridnya syekh siapa, berapa tahun mulazamah ke syekh itu. Mereka seolah-olah gak mau tahu. Yang mereka tahu, yang ingin mereka tahu adalah perbuatan baiknya kula panjenengan, perbuatan baik kita. Sehingga keimanan itu adalah urusan dapur di dalam rumah. Dapur kan di belakang. Cara masaknya panjenengan bersih, enak, thayyib, halal, itu urusan dapur. Sedangkan manusia, entah dia Islam atau enggak, yang dia tahu adalah dia sebagai tamu, yang dia harus dijamu dengan perbuatan, disuguhi makanan enak, spesial, segera disegerakan suguhan minumnya, yang mereka tahu itu. Seandainya mereka tahu kita hatam 5 kitab, kemudian dia sebagai tamu, sementara panjenengan tuan rumahnya yang hatam 5 kitab, sudah tahu mereka, sudah duduk 1 jam, air putih pun tidak datang. Apakah ini takwa? Akhirnya akan jadi fitnah. Hatam 5 kitab, jari santri, jari pesantren, tapi kok kayak gitu. Akhirnya bagaimana penilaian mereka? 1 jam belum datang air putih itu, dan selalu kayak gitu. Dan ketika mau sudah 1 jam masih ditanyai, sama mari ngombe amang sak durunge rene. Allahu Akbar. Tidak perlu ditanya, karena itu haknya tamu. Coba bagaimana mengenai ketakwaan terhadap tamu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamumu. Muliakan tamumu. Ini takwa. Begitu. Sehingga ada yang namanya kesan pertama, Bapak Ibu. Disitulah takwa akan kelihatan. Karena kesan pertama ini kan sopo yo iki?